Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami episode 10 dengan tema Tahrits Hadis, terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Cahya Marfatul Yahya, dan 2 rekan teman saya, Rahmat Rahwono dan Muhammad Dzulhijjah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tema Tahrits Hadis secara daring lewat video guna memenuhi tugas ulumul hadis. Di sini saya akan memaparkan sedikit, nantinya akan dilanjutkan oleh 2 rekan saya. Langsung saja ke pembahasan. Tahrits hadis berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya gimana? Menampakkan sesuatu yang tidak jelas atau masih tersembunyi, tidak kelihatan atau masih samar. Pengeluaran dan penampakan di sini tidak harus berbentuk fisik, tetapi mencakup non-fisik, seperti hanya memerlukan tenaga dan pikiran. Seperti kata makna ihtiraj yang diartikan istimbat, yang berarti mengeluarkan hukum dari nas Al-Quran dan hadis. B. Objek tahrits hadis. Dalam tahrits hadis ada 2 objek, yaitu penelitian tentang matan dan yang kedua penelitian tentang sanad. Kenapa? Karena kedua objek penelitian tersebut saling berkaitan, karena matan dapat dianggap valid jika silsilah sanadnya juga valid. Studi yang pertama yaitu penelitian matan. Biasanya menurut para pakar hadis disebut dengan dakhili. Sementara itu studi yang kedua yaitu studi eksternal maksud saya, yang disebut biasanya kharij. Studi internal hadis yang tidak disertai silsilah sanad yang valid atau disertai silsilah sanad tetapi perawinya tidak memiliki kredibilitas yang tinggi, hadisnya menjadi tidak sahih dan dapat ditolak. Studi internal hadis adalah tujuan studi. Kenapa? Karena studi eksternal hadis adalah sarana proses validitas suatu matan tersebut. Studi internal hadis merupakan output, sedangkan studi internal hadis merupakan input. Studi internal hadis yang harus dipatuhi, sedangkan studi eksternal hadis bertujuan memelihara orisinilitas syariat Islam itu sendiri. Untuk meneliti kualitas hadis, apakah sahih atau tidaknya hadis tersebut, perlu ada penelusuran terlebih dahulu tentang sanad dan matan dari buku induk hadis, sehingga kita dapat menemukan siapa perawinya dan isi hadis tersebut. Dan C. Tujuan hadis. Dalam melakukan tahrits pastinya ada tujuan. Dan yang pertama, kita dapat mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah hadis itu benar atau salah. Hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku hadis atau tidak. Dan yang kedua, mengetahui sumber yang otentik dari suatu hadis, dari buku apa saja yang didapatkan. Dan yang ketiga, mengetahui ada beberapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk tersebut.
Dan yang keempat, mengetahui kualitas hadis. Pastinya ada tujuan dan juga manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu yang D, faedah dan manfaat tahrij hadis. Faedahnya sangat banyak ya. Faedah dan manfaat tahrij hadis. Yang pertama, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seorang dapat mengetahui siapa perawinya, suatu hadis yang diteliti tersebut, dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan. Dan kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau di beberapa buku induk hadis tersebut. Misalnya, terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian, dia akan menghimpun sejumlah sanad. Dan yang ketiga, mengetahui keadaan sanad yang bersambung atau juga disebut muttasil, yang terputus-putus itu biasa disebut mankoti, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatannya. Ya, tadi paparan sedikit dari saya tentang tahrij hadis, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wija. Di sini saya akan memaparkan tentang metode tahrij al-hadis. Sebelum itu, tahrij al-hadis itu menampakkan sesuatu yang tidak jelas atau masih tersembunyi dalam suatu hadis. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan tahrij suatu dalam hadis. Yang pertama yaitu tahrij dengan kata, tahrij dengan tema, tahrij dengan pengulaan matan, tahrij melalui perawi yang paling atas. Yang kelima, tahrij dengan sifat. Tahrij dengan kata. Tahrij dengan kata yaitu tahrij dengan kata atau suatu benda atau kata kerja, bukan kata sambung, dalam bahasa Arab yang mempunyai asal akar kata 3 huruf. Kata itu diambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung atau kalimat huruf. Kemudian dicari akar kata asal dalam bahasa Arab yang 3 huruf yang disebut dengan fi'il thulasi. Jika kita dalam teks ini hadis yang dicari kata Muslim misalnya, maka harus dicari akar katanya yaitu dari kata salam. Setelah itu baru membuka kamus bab sin, bukan bab mim, dan seterusnya. Dalam metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya adalah hadis dapat dicari melalui kata mana saja yang diingat peneliti, tidak harus dihafal seluruhnya, dan dalam waktu relatif singkat seorang peneliti akan menemukan hadis yang dicari dalam beberapa kitab hadis. Sedangkan di antaranya kesulitannya adalah seorang peneliti harus menguasai ilmu sorof tentang asal-usul suatu kata. Yang kedua yaitu tahrij dengan tema. Arti tahrij yang kedua ini adalah menelusuran hadis yang didasarkan pada topik, misalnya bab al-hatam, ad-dahiyah, dan lain sebagainya. Seorang peneliti hendaknya sudah mengetahui topik suatu hadis, kemudian ditelusuri melalui kamus hadis tematik. Salah satu kamus tematik adalah Miftah min Kunuz as-Sunnah oleh Dr. Fuad Abdul Baqi. Kitabnya menjadi referensi kamus Miftah tersebut sebanyak 14 kitab, lebih banyak daripada tahrij bi al-lafzi di atas, yaitu 8 kitab dan ditambah 6 kitab lain. Masing-masing diberi singkat spesifik yaitu sebagai berikut: Sahih Al-Bukhari dengan lambang bakha,
Sahih, Muslim dengan lambang mim sin dan seterusnya. Kemudian arti singkatan lain yang dipakai dalam kamus ini adalah yang pertama kitab, yaitu kaf, yang kedua hadis, yaitu ha, yang ketiga juz, yaitu jim, yang keempat bandingan atau qabil, yaitu qaf, yang kelima bab, yaitu ba, yang keenam shahifah, yaitu sin, yang ketujuh bagian atau kismun, yaitu qaf. Di antara kelebihan metode ini, peneliti bisa hanya mengetahui makna hadis, tidak diperlukan harus mengingat permulaan matan teks hadis, tidak perlu menguasai asal usul akar kata, dan tidak perlu mengetahui sahabat yang meriwayatkan. Di samping itu, peneliti pelatih berkemampuan menyingkap makna kandungan hadis, sedangkan di antaranya kesulitannya adalah terkadang peneliti tidak memahami kandungan hadis atau kemungkinan hadis memiliki topik. Yang ketiga, dengan permulaan matan. Tahrij menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya. Misalnya, awal suatu matan dimulai dengan huruf mim, maka dicari pada bab mim. Jika diawali dengan huruf bermakna, dicari pada bab ba, dan seterusnya. Tahrij seperti ini diantaranya dengan menggunakan kitab Al-Jami As-Shaghir atau Al-Jami Al-Kabir, salah satu karangan As-Suyuti. Dia seorang ulama hadis yang memiliki gelar Al-Munshid dan Al-Muhaqqiq, dan beliau hafal 2999 kitab hadis. Dari hasil tahrij di atas ditemukan bahwa seluruh hadis hanya menyebutkan sampai muslim, tidak ada yang menyebutkan muslimat, tetapi yang beredar selalu menyebutkan seperti itu. Di antara kelebihan metode ini, dapat menemukan hadis yang dicari dengan cepat dan mendapatkan hadisnya secara utuh atau keseluruhan. Akan tetapi kesulitannya adalah bagi seseorang yang tidak ingat permulaan hadis, khawatir hadis yang diingat itu penggalan dari pertengahan atau akhir hadis, bukan permulaannya. Yang keempat, tahrij melalui perawi yang paling atas. Tahrij ini menelusuri hadis melalui perawi yang paling atas dalam sanad, yaitu di kalangan sahabat atau tabi'in. Artinya peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa sanadnya di kalangan sahabat atau tabi'in. Di antara kitab yang digunakan dalam metode ini adalah kitab Musnad atau Al-Atraf, seperti Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab Musnad adalah pengodifikasian hadis yang sistematikanya didasarkan pada nama-nama sahabat atau nama-nama tabi'in sesuai dengan urutan sifat tertentu. Adapun Al-Atraf adalah kitab hadis yang menghimpun beberapa hadisnya para sahabat atau tabi'in sesuai dengan urutan alfabet Arab dengan menyebutkan sebagian dari lafaz hadis. Di antara kelebihan metode tahrij ini adalah memberikan informasi kedekatan pembaca dengan pentahrij hadis dan kitabnya. Sedangkan kesulitannya yang dihadapi adalah jika seorang peneliti tidak ingat atau tidak tahu nama sahabat atau tabi'in yang meriwayatkannya, di samping bercampurannya berbagai masalah dalam satu bab dan tidak fokus pada satu masalah atau tema. Yang terakhir yaitu tahrij dengan sifat. Telah banyak disebutkan sebagaimana pembahasan di atas tentang metode tahrij. Seseorang dapat memilih metode mana yang tepat untuk ditentukannya sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jika suatu hadis sudah dapat diketahui sifatnya, misalnya mamdu, sahih, qudsi, mursal, mansur, mutawatir dan lain sebagainya, ditahrij melalui kitab-kitab yang telah menghimpun sifat-sifat tersebut. Di sana peneliti akan mendapatkan informasi tentang kedudukan suatu hadis, kualitasnya, sifat-sifatnya, terutama dapat dilengkapi dengan kitab-kitab syarahnya. Pemaparan dari saya yang selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Prawono ingin menerangkan materi tentang contoh praktek mentakhrij hadis. Mentakhrij hadis itu sangat penting untuk menelusuri suatu hadis atau sebuah hadis. Dan langkah-langkah untuk mentakhrij hadis adalah yang pertama, penelusuran hadis. Yang kedua, mencari dari berbagai buku induk seperti karya Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah penghimpunan hadis atau penelusuran hadis. Yang selanjutnya adalah penghimpunan penelusuran hadis. Lalu untuk yang selanjutnya, pembuatan skema sanad, terus analisis, terus selanjutnya adalah sanad, menelusuri sanadnya, menganalisis, kemudian matan, barulah nanti bisa disimpulkan hadis itu marfu, apakah mauquf, apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, ataukah hadis itu dhaif, apakah hadis itu mutawatir atau ahad. Penjelasan pertama tentang penelusuran hadis. Penelusuran hadis dilakukan ke berbagai buku induk hadis yang masih lengkap sanad dan matanya. Dalam menelusuri hadis boleh menggunakan kelima metode yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Penelusuran hadis juga dapat dilakukan dibantu dengan CDR. CDR merupakan software komputer untuk mempermudah menelusuri sebuah hadis. CDR juga ada beberapa seperti Al-Muktabah Asy-Syamilah, terus juga ada Al-Khutub At-Tisy'ah dan Alfiyah As-Sunnah. Namun keterangan kitab Al-Mu'jam dan CDR itu tentunya ada beberapa perbedaan. Namun semuanya itu berdasarkan buku-buku induk yang diteliti pada masanya atau didasarkan pada atau atas terbitan pada tahun-tahun tertentu. Selanjutnya tentang penghimpunan hadis. Penghimpunan dan penelusuran hadis dapat menggunakan kitab Al-Mu'jam dan juga CDR tadi. Setelah hadis terhimpun dari berbagai buku hadis, skema sanad dibuat untuk memudahkan analisis. Sanad itu ada dua jalur ya. Yang pertama dari Nabi, terus turun ke Abu Hurairah, terus turun lagi ke Abu Salamah, turun lagi ke Yahya, terus turun lagi ke Ibnu Abi Adi, terus turun lagi ke Muslim, turun lagi ke Muhammad bin Al-Mustafa, baru ke Muslim. Terus yang jalur kedua itu dari Nabi SAW, terus turun ke Anas bin Malik, terus turun lagi ke Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Aziz bin Suhaib itu tadi itu menurunkan 4 murid. Yang pertama ke Bisir, terus Ismail bin Ja'far, terus
Abdul Waris, kemudian Mu'tamir. Terus turun lagi ke Humaid bin Mas'adah, Ali bin Hujr, Abu Ma'mar, dan Musaddad. Terus dari itu turun lagi juga ke akhirnya ke Al-Nasai, terus Al-Tirmizi, dan Al-Bukhari. Untuk analisis hadis bergantung pada tujuan takhrij. Ada yang ingin mengetahui kuantitas sanad atau jumlah periwayat hadis dalam sanad, ini beberapa poin. Yang pertama, sanad hadis di atas marfu karena disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis aziz karena di kalangan sahabat Tabaqah pertama hanya diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Abu Humairah dan Anas bin Malik. Sementara itu pada Tabaqah berikutnya, yaitu di kalangan tabi'in, tergolong hadis masyhur. Jika tujuan takhrij adalah mengetahui kualitas sanad matan, yaitu sahih atau dhaifnya suatu hadis, keduanya harus dianalisis sesuai dengan parameter kualitas kesahihan. Seperti contoh hadis mengenai permohonan perlindungan dari sifat lemah dan malas, memiliki sanad-sanad yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu marfu. Samping itu, hadis tersebut aziz karena di kalangan sahabat Tabaqah pertama hanya diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik. Sementara itu pada Tabaqah berikutnya, yaitu di kalangan tabi'in, tergolong hadis masyhur. Dari jalur Al-Bukhari dianalisis melalui Musaddad, sekalipun mayoritas ulama sepakat bahwa semua hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih. Sehubungan dengan analisis jalur Al-Bukhari melalui Musaddad dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sanadnya mutasil, bersambung dari awal sampai akhir. Anas, seorang sahabat yang mendengar hadis ini secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sulaiman bin Tarhan, ayah Mu'tamir, menegaskan dengan kata sami'tu dari ayahnya. Musaddad merupakan syekh atau guru dari Al-Bukhari yang juga menegaskan dengan kata haddastana dari Mu'tamir. Sementara itu Al-Bukhari menegaskan pula dengan haddastana dari syekh atau dari gurunya. Semua periwayat dalam sanad hadis di atas menurut ulama al-Jah al-Tadil telah memenuhi syarat, yaitu adil dan kuat hafalannya. Ulama sepakat bahwa semua sahabat bersifat adil, sehingga
tidak perlu diteliti. Sulaiman bin Tarhan adalah orang yang terpercaya dan amat jujur. Atau Syiah Saduq. Ayah Mu'tamir adalah orang yang terpercaya dan ahli ibadah. Syikah abid. Dan Musaddad adalah orang yang terpercaya. Saya adalah Syikah. Antara satu sanad dan sanad lain tidak terdapat keganjilan atau pertentangan, demikian juga matanya. Jika ada perbedaan hanya dalam redaksi lafal matan, tapi maknanya tetap sama, sanad dan matan tidak terdapat cacat yang tersembunyi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.